Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya guys. Gini, jadi bayangin kamu lagi deket sama seseorang, tapi posisinya abu-abu. Kadang kerasa dekat, kadang kerasa jauh. Kamu jadi mikir, dia ini sebenarnya tertarik atau cuma sekadar rame di chat doang? Nah, di kondisi kayak gini, chatting tuh sering terasa kayak usaha. Kayak, ya lumayan lah, setidaknya masih komunikasi. Rasanya seolah-olah lagi ada progres, lagi bangun koneksi, lagi nanam kedekatan, lagi ngerakit ikatan pelan-pelan karena tiap hari masih saling chat. Padahal kalau jujur sama diri sendiri, chatting itu sering cuma jadi pelarian biar kamu nggak harus ngadepin kenyataan. Itu cuma kesibukan buat nenangin hati kamu. Karena kamu punya rasa, dan selama masih chat, rasanya kayak masih ada harapan. Kayak masih ada sesuatu yang bisa dipegang. Masalahnya kelihatan jelas waktu sikap dia nggak berubah. Dia nggak benar-benar niat buat ketemu. Responnya lama, atau walaupun balesnya cepat, setiap diajak ketemu selalu ada alasan. Sibuk kerja, capek, lagi banyak urusan, atau pokoknya selalu ada tembok yang bikin susah banget buat ketemuan. Rasanya mau ngajak ke tahap yang lebih jelas itu berat banget. Entah sekadar date yang niat, quality time, atau kedekatan yang lebih dalam. Tapi karena masih chat tiap hari, kamu jadi kejebak perasaan seolah-olah lagi maju. Seolah-olah tembok itu bakal runtuh kalau kamu sabar. Padahal kenyataannya, chatting gak bikin tembok itu roboh. Chatting cuma bikin kamu makin lama di situ. Nunda momen di mana kamu akhirnya sadar kalau sebenarnya dia gak seinvest itu sama kamu. Ini nih yang sering banyak orang lupa soal ketertarikan. Daya tarik itu gak ribet. Minat itu gak bikin bingung. Kalau seseorang benar-benar suka sama kamu gak bakal terus-terusan nebak. Gak bakal capek mikir, gak bakal overthinking tiap notif. Kalau dia serius tertarik, kemungkinan besar dari minggu-minggu atau bulan-bulan sebelumnya, semuanya sudah jelas. Tergantung sudah berapa lama kalian kenal. Ketertarikan itu kelihatan nyata. Bukan lewat kata-kata manis di chat, tapi lewat tindakan yang konsisten. Kalau kamu masih ada di fase nunggu, berharap, dan hidup dari chat ke chat, biasanya itu tanda kalau perasaannya gak sedalam yang kamu kira. Karena faktanya gini, kalau seseorang benar-benar pengen sama kamu, dia bakal cari jalan, bukan alasan. Kalau dia benar-benar pengen ketemu kamu, pengen ngabisin waktu bareng kamu, pengen dekat secara nyata, dia bakal ngejar itu. Saat dua orang ketemu dan tarikannya kuat, prosesnya tuh cepat. Dari sekadar ngobrol, jalan bareng, sampai jadi hubungan yang jelas, semuanya ngalir tanpa harus dipaksa. Segalanya bergerak cepat kalau kamu sama orang yang kamu suka, dan orang itu juga ngerasa hal yang sama ke kamu. Jadi kalau semua hal yang barusan kita omongin itu nggak kejadian, mau kamu chat sesering apapun juga nggak bakal ngubah apa-apa. Chat panjang, chat manis, chat tiap hari, itu nggak bikin perasaan dia tiba-tiba naik. Kalau dipaksain, yang ada malah kamu makin terdorong ke satu tempat yang sering banget bikin orang nyesek, yaitu jadi teman. Bukan pasangan, bukan gebetan yang serius, tapi cuma teman chat yang selalu ada. Makanya, langkah paling masuk akal di titik ini justru bukan nambah chat tapi berhenti. Beri jarak, beri diam, berhenti ngeladenin hubungan abu-abu atau situationship, atau apapun nama kerennya. Karena kalau cara yang selama ini kamu lakuin itu memang berhasil, hasilnya sudah kelihatan dari dulu. Kalau dia benar-benar tertarik, posisinya sudah jelas sekarang. Kalian minimal sudah jalan bareng secara serius, sudah dekat secara nyata, bukan cuma rame di layar. Kalau kenyataannya kalian gak pacaran, gak benar-benar ketemu secara intim, gak ada arah ke hubungan yang jelas, dan rasanya juga gak akan kesana, maka hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah berhenti menghubungi dia. Nah lanjut ya. Diam itu bukan buat main tarik ulur murahan, tapi buat ngasih ruang. Bisa jadi sebenarnya dia ada rasa, ada ketertarikan, tapi perasaan itu gak pernah sempat muncul ke permukaan karena kamu selalu ada. Dia gak pernah kehilangan. Dia gak pernah mikir. Dia nggak pernah ngerasa kangen. Perasaan kayak gitu butuh jarak buat tumbuh. Dia butuh waktu buat mikirin kamu, buat ngerasa kehilangan kehadiran kamu, buat bertanya-tanya kamu lagi ngapain. Dan jujur aja, susah banget buat seseorang ngerasa kangen, mikirin, atau penasaran sama kamu kalau kamu nongol terus di DM tiap hari. Kalau kamu selalu ada, nggak ada ruang buat rasa itu muncul. Dia butuh ruang buat ngerasain, buat refleksi, buat mikir, dan buat bertanya-tanya soal kamu. Ini juga salah satu alasan kenapa di fase awal pendekatan,
rasa misterius itu penting. Bukan misterius yang dibuat-buat, tapi karena kamu punya hidup sendiri. Beda ceritanya kalau sudah di hubungan, di sana tetap boleh ada sedikit misteri biar nggak hambar. Tapi di fase awal, saat perasaannya masih tumbuh, ruang itu penting banget. Karena disitulah rasa bisa berkembang dengan alami. Coba bayangin gini, perasaan seseorang itu kayak tanaman. Supaya tanaman itu bisa tumbuh, mekar, dan akarnya makin kuat, dia butuh ruang. Gak bisa terlalu mepet sama tanaman lain, gak bisa terlalu penuh, harus ada jarak biar dia bisa berkembang dengan sehat. Nah, hal yang sama juga berlaku buat rasa suka. Kamu justru perlu ngasih ruang supaya perasaan itu punya tempat buat tumbuh. Ruang itu yang bikin rasa dia ke kamu bisa berkembang dengan alami. Tapi bukan berarti kamu lepas tangan. Tetap ada momen-momen penting buat ngerawat hubungan itu. Momen kunci itu misalnya waktu kalian ketemu, waktu kamu ngajak dia jalan, atau waktu kamu ngajak dia date dengan niat yang jelas. Terus mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya ruang itu bentuknya kayak gimana sih? Karena kayak yang tadi dibahas, perasaan itu butuh waktu dan jarak buat tumbuh. Ruang itu artinya kamu nggak ada di DM dia 24 jam sehari. Misalnya gini, kamu ngajak dia ketemu hari Senin, terus dia bilang, "Oke, kita ketemu Sabtu ya." Kamu setuju? Terus kalian tentuin jam dan tempatnya dengan jelas. Semua sudah konkret, sudah jelas. Habis itu kamu cukup bilang, "Oke, sampai ketemu Sabtu." Lalu obrolannya selesai. Nggak perlu chat tiap hari. Nggak perlu terus ngecek. Kamu sudah punya rencana yang jelas, sudah ada kesepakatan yang nyata. Dan setelah itu, kamu nggak perlu ngechat lagi. Nggak perlu sehari sebelumnya nanya, jadi nggak besok? Kalau kamu sudah ngajak dengan jelas, dan itu penting buat dia, dan kamu penting buat dia bakal datang. Bisa juga justru dia yang ngechat duluan buat mastiin. Tapi intinya, kamu perlu berasumsi bahwa kalau dia suka dan tertarik, dia akan ingat. Karena orang selalu ingat hal yang penting buat mereka. Dan kalau itu penting, dia bakal hadir. Tapi kalau ternyata itu nggak penting buat dia, bisa jadi dia batal, lupa, atau kamu ditinggal tanpa kabar. Sakit, iya. Tapi di situ setidaknya kamu dapat kejelasan. Kamu jadi tahu kalau ternyata dia memang nggak setertarik itu. Dan kamu nggak perlu terus buang energi di tempat yang nggak benar-benar mau nerima kamu. Nah lanjut ya. Jadi ruang itu sebenarnya kamu ciptain lewat hal-hal sederhana kayak gitu. Dan ini penting banget, habis kencan jangan langsung ngechat tanpa alasan yang jelas. Kecuali memang ada konteksnya. Misalnya salah satu bilang, "Nanti kabarin kalau sudah sampai rumah," ya itu wajar dan memang perlu. Tapi kalau nggak ada obrolan kayak gitu, atau kalau sudah saling ngabarin setelah sampai rumah, ya sudah, cukup sampai situ. Nggak perlu lanjut chat panjang. Tunggu beberapa hari sebelum menghubungi lagi buat ngajak ketemu berikutnya. Bukan karena sok dingin atau jual mahal, tapi karena kamu lagi ngasih ruang dan waktu supaya dia bisa mikirin kamu, nginget momen kencan itu, dan mulai penasaran lagi. Dan menariknya, cara ini sering jadi semacam filter alami. Banyak orang yang nerapin hal ini justru jadi lebih cepat tahu mana yang benar-benar tertarik dan mana yang cuma sekadar jalan di tempat. Saat dua orang ketemu, lalu setelah kencan gak langsung chat terus-terusan, kelihatan jelas responsnya. Ada yang malah makin penasaran dan senang diajak ketemu lagi setelah beberapa hari. Ada juga yang menghilang. Tapi justru di situ kejelasannya muncul. Biasanya, jarak sekitar 4 atau 5 hari setelah kencan pertama sebelum ngajak ketemu lagi, itu bikin pertemuan berikutnya terasa lebih fresh, lebih niat, dan lebih nyambung. Dari situ hubungan bisa ngalir pelan tapi pasti, tanpa rasa terpaksa. Dan seringkali, hal ini baru kebahas belakangan. Ada yang akhirnya bilang kalau mereka justru senang dikasih waktu setelah kencan pertama. Senang karena punya ruang buat mikir, ngerasain perasaan sendiri, dan mutusin dengan jujur apakah pengen lanjut atau enggak. Banyak yang ngerasa lebih dihargai karena nggak langsung ditekan, nggak ditempelin, dan nggak dipaksa cepat-cepat. Dari situ kelihatan jelas, kadang yang bikin perasaan tumbuh itu bukan intensitas chat, tapi keberanian buat ngasih jarak di waktu yang tepat. Nah, lanjut ya. Kenapa sih banyak orang justru ngerasa dihargai waktu dikasih ruang setelah kencan? Salah satu alasannya karena banyak dari mereka sudah sering ngalamin hal yang kebalikannya. Ada yang cerita, habis baru sekali ketemu, besoknya langsung dibanjiri pesan, dikirimin bunga banyak, coklat,
Bahkan ada yang langsung nulis pesan lebay kayak, "Aku nggak sabar ngabisin hidup bareng kamu." Padahal baru 1 kali kencan. Kadang malah masih di hari yang sama. Dan hal kayak gitu bukan cuma kejadian sekali. Banyak orang, baik cowok maupun cewek, pernah ngalamin situasi serupa di hubungan-hubungan sebelumnya. Baru kenal, baru ketemu, tapi intensitasnya langsung terlalu tinggi, terlalu cepat, terlalu maksa. Nah, justru yang bikin beda itu ketika ada seseorang yang setelah kencan memilih buat tenang. Nggak langsung ngechat panjang, nggak ngebombardir pesan, nggak tiba-tiba kirim hadiah besar-besaran. Padahal kalau dipikir-pikir, hal-hal kayak gitu sering dianggap romantis. Kayak, kan niatnya baik, atau kan cuma nunjukin rasa. Tapi kenyataannya, di banyak kasus, itu bukan terasa manis tapi terasa menekan. Terasa kayak dipaksa buat langsung ada di level emosi yang sama, padahal perasaannya belum sampai situ. Di momen itu, mungkin yang ngelakuin juga nggak sadar, karena yang dirasain cuma satu, lagi pengen mengekspresiin perasaan, dan lagi cemas, takut kehilangan, takut nggak dibales dengan rasa yang sama. Makanya muncul dorongan buat ngirim sesuatu, buat ngomong sesuatu, cuma demi satu hal, yaitu pengen yakin kalau dia masih tertarik, masih on board, masih ada di situ. Tapi kalau dilihat lebih jujur, itu sebenarnya bukan soal dia, tapi soal nenangin perasaan diri sendiri. Dan di situ letak masalahnya. Kelihatannya perhatian, tapi sebenarnya egois. Karena kamu lagi minta validasi emosional. Bisa aja sebenarnya dia punya potensi buat jatuh cinta, tapi perasaannya belum sejauh itu. Atau mungkin rasa dia ada, tapi intensitasnya belum sekuat rasa kamu di saat itu. Disinilah pentingnya ruang. Ruang itu bukan buat menjauh selamanya, tapi buat ngasih kesempatan perasaan tumbuh secara alami. Orang-orang yang memang suka sama kamu, yang memang tertarik, perasaannya justru bakal naik saat dikasih jarak. Mereka bakal mikirin kamu, penasaran, dan ngerasain sendiri kehilangan meski kecil. Sementara yang memang gak tertarik, ya pada akhirnya akan menghilang dengan sendirinya, obrolannya pelan-pelan mati, dan semuanya memang akan selesai juga. Tapi justru dari situ kamu dapat kejelasan. Karena orang yang suka, mereka senang mikirin kamu, senang penasaran sama kamu, dan senang punya ruang buat ngerasain perasaan itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi intinya, kasih jeda beberapa hari setelah kencan sebelum kamu ngehubungin lagi. Kamu nggak perlu pakai chat terlalu sering. Serius, justru di banyak kondisi, diam itu jauh lebih kuat. Diam ngasih dia waktu buat mikir, buat ngerasain perasaannya sendiri ke kamu, dan buat ngebiarin rasa itu tumbuh dengan alami. Karena susah banget perasaan berkembang kalau tiap hari dia dibombardir pesan, ditarik-tarik, dan diarahkan ke hasil yang kamu pengenin. Urusan perasaan itu nggak bisa dipaksa. Kamu nggak bisa bikin seseorang jatuh cinta lebih cepat cuma karena kamu lebih rajin chat. Setiap orang punya jamnya sendiri-sendiri soal kapan dan gimana mereka jatuh cinta. Ada orang yang bisa ngerasa jatuh cinta cuma dalam 1 hari. Ada juga yang 2 hari sudah kebawa perasaan. Bahkan ada yang bisa suka sama seseorang dari jauh, tanpa banyak ngobrol. Itu semua mungkin. Tapi seringnya, dalam proses dating, banyak orang butuh waktu buat ngebangun rasa itu pelan-pelan. Biasanya memang agak lebih lambat dibanding pihak yang perasaannya sudah keburu jalan duluan. Nggak selalu, tapi sering kejadian. Jadi kalau kamu ngerasa saat ini kamu jauh lebih invested dibanding dia, itu tandanya kamu perlu mundur sedikit. Bukan mundur pergi, tapi mundur buat ngasih ruang supaya perasaannya punya kesempatan buat nyusul. Dan penting dipahami juga, jarang banget 2 orang jatuh cinta di waktu yang persis sama. Hampir selalu ada satu pihak yang butuh waktu lebih lama buat anget. Dan itu nggak berarti dia nggak tertarik. Itu juga nggak berarti dia nggak suka. Itu cuma berarti perasaannya belum sedalam kamu saat ini. Jadi kalau kamu ngerasa kamu tipe orang yang cepat jatuh cinta, berarti kamu juga yang harus lebih dulu ngerem. Kamu yang perlu pegang kendali emosi, nahan diri, dan sabar sebentar. Dan tenang aja, nunggunya nggak lama kok. Biasanya, kalau kalian sudah beberapa kali ketemu, sekitar kencan ketiga atau keempat, disitulah perasaan mulai kebentuk lebih jelas. Mulai ada rasa nyaman, mulai ada keterikatan, mulai ada perasaan yang lebih dalam. Jadi ini bukan soal nunggu bertahun-tahun. Secara umum, dari kenal, kencan, sampai masuk ke hubungan yang jelas, kalau ketemunya seminggu sekali, biasanya cuma makan waktu sekitar 2-3 bulan. Itu bukan waktu yang lama. Cuma memang, di momen itu,
rasanya bisa kerasa panjang banget karena emosi kamu lagi kencang. Tapi justru disitulah pentingnya sabar, ngasih ruang, dan ngebiarkan perasaan tumbuh dengan waktunya sendiri. Nah lanjut. Jadi gini, di titik ini yang paling penting sebenarnya adalah kontrol emosi. Kamu perlu bisa ngerem diri sendiri dan berani ngasih diam. Terutama kalau kamu lagi berhadapan sama seseorang yang kelihatan minatnya rendah. Responsnya lama, ajakan ketemu selalu mengambang, atau energinya nggak seimbang sama kamu. Di kondisi kayak gitu, langkah paling sehat justru bukan ngejar tapi mundur sedikit dan lihat apa yang terjadi. Kasih dia ruang. Kalau kamu sudah kirim pesan sebelumnya, entah itu sekadar lagi apa atau kapan kita ketemu lagi, lalu nggak ada balasan, berhenti di situ. Jangan ngejar, jangan double chat, jangan kirim pesan lanjutan cuma karena kamu gelisah. Diam dulu, tunggu. Kalau dia memang suka sama kamu, dia bakal muncul lagi dengan sendirinya. Dia cuma butuh jarak buat ngerasain perasaannya. Tapi kalau ternyata dia memang nggak tertarik, ya kamu nggak akan dengar kabar apapun lagi. Dan itu juga jawaban. Di situ kamu nggak kehilangan apa-apa. Kamu cuma dapat kejelasan. Dan kejelasan itu penting banget. Karena daripada kamu kejebak lama di hubungan abu-abu, lebih baik tahu sekarang dan bisa buka pintu buat ketemu orang lain yang memang satu frekuensi sama kamu. Makanya, ngasih ruang itu sebenarnya situasi menang-menang. Kalau kamu kasih ruang dan dia suka, dia bakal balik dan justru ngejar. Kalau kamu kasih ruang dan dia nggak suka, dia bakal menghilang. Dan kamu bisa lanjut hidup tanpa buang energi lagi. Dua-duanya hasil yang bagus, walaupun di awal rasanya nggak enak. Memang, di momen itu rasanya berat. Ego kegores, hati kepikiran, dan pikiran kemana-mana. Tapi jangka panjangnya, itu jauh lebih sehat. Jadi intinya simple. Jangan chat dia, lakuin ini aja. Kasih diam, kasih ruang. Karena dari situ, semuanya bakal kelihatan dengan jelas. Orang yang suka sama kamu, secara emosional bakal kerasa lebih dekat. Orang yang nggak suka, ia nggak akan terpengaruh sama sekali. Dan itu nggak masalah. Karena tujuan kamu bukan buat bikin semua orang suka, tapi buat bareng sama seseorang yang memang tertarik, yang memang mau, dan yang memang milih kamu tanpa perlu dipaksa. Jadi kalau kamu benar-benar ngasih diam, ngasih ruang, dan ngelakuinnya dengan cara yang barusan kita bahas dari awal sampai sekarang, semuanya bakal kelihatan jelas arahnya. Entah itu berujung lanjut atau berhenti, dua-duanya tetap hasil yang sehat buat kamu. Karena kamu nggak lagi nebak-nebak, nggak lagi maksa, dan nggak lagi narik sesuatu yang sebenarnya nggak mau jalan. Dengan ngasih ruang, kamu ngasih kesempatan buat perasaan tumbuh secara alami, dan kalau memang ada rasa, itu bakal muncul sendiri, tanpa perlu dipaksa. Dan kalau kamu ngerasa lagi ada di situasi yang spesifik, lagi kejebak di hubungan abu-abu, atau lagi bingung harus ngapain karena ceritanya rumit, wajar banget. Banyak orang ada di posisi itu. Kadang yang dibutuhin cuma sudut pandang dari luar, analisis yang lebih netral, buat lihat apakah hubungan itu masih bisa diselamatkan, atau memang sudah waktunya dilepas. Jadi makasih banget sudah ngikutin pembahasan ini sampai habis. Semoga dari sini kamu bisa lebih tenang, lebih sadar posisi, dan lebih berani milih diri kamu sendiri. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.